Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Wulandari. Saya berasal dari kelas 5B Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kerinci, dengan NIM 191010-2009. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsepsi maqasid syariah menurut Imam Al-Syatibi pada mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Rifki Nurdiansyah. Sebelum kita masuk kepada konsepsi maqasid syariah menurut Imam Al-Syatibi, ada baiknya kita menjelaskan tentang biografi singkat Imam Al-Syatibi. Imam Al-Syatibi memiliki nama lengkap yaitu Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Musa Al-Garnati, yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Al-Syatibi. Imam Al-Syatibi adalah termasuk ulama yang memiliki kemampuan meneliti sesuatu guna untuk menemukan kesalahan, kemudian ia memberikan solusinya. Beliau mampu menyimpulkan masalah dengan cepat dan jeli, serta memiliki ketelitian dalam menelaah yang memiliki kekuatan untuk dijadikan dasar. Imam Al-Syatibi adalah seorang tokoh yang memiliki beberapa karya-karya. Di antaranya ada dua karyanya yang bisa kita lihat sampai sekarang, yaitu Al-Muwafaqat dan Al-Ihtisam. Al-Muwafaqat merupakan karya monumental Al-Syatibi yang di dalamnya tertuang konsep teologi dan usul fikihnya tentang maslahah. Perbedaan Asy-Syatibi dengan ulama sebelumnya, Asy-Syatibi adalah seorang tokoh yang menjadikan maslahah sebagai konsep dasar yang menjadi inti dari segenap pemikiran usul fikihnya. Beliau juga tidak sekedar memakai kata maslahah sebagai teknis rasional dalam menetapkan suatu hukum, tetapi lebih dari itu beliau memandang secara teologi sebagai tujuan Allah dalam menciptakan hukum. Dengan demikian, uraian tentang kemaslahatan manusia syarat dengan kajian teologis berdasarkan proses berpikir yang rasional. Konsep Asy-Syatibi yang paling masyhur ialah maqasid syariah yang secara literal berarti tujuan penerapan hukum. Menurut Asy-Syatibi, tujuan maqasid syariah ditinjau dari dua bagian, yaitu berdasarkan pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat dan berdasarkan tujuan manusia yang dibebani syariat. Konsep maqasid syariah Imam Al-Syatibi berbicara masalah maqasid syariah adalah berbicara apa maksud dari pensyariatan agama, memperhatikan berbagai persoalan yang dibicarakan Al-Quran dan berbagai tujuan dari penjelasan Al-Quran. Dapat kita tangkap bahwa tujuan dari pensyariatan Islam ini adalah untuk memberi rahmat sekalian alam. Islam melalui penjelasan Al-Quran telah menjelaskan berbagai hal tentang alam ini, manfaatnya, bagaimana caranya memanfaatkan yang benar dan yang menyebabkan kerusakan. Konsep Asy-Syatibi yang paling masyhur ialah maqasid al-syariah yang secara literal berarti tujuan penerapan hukum. Sejak terbitnya kitab Al-Muwafaqat karya gemilang Asy-Syatibi, maqasid al-syariah menjadi suatu konsep baku dalam ilmu ushul fikih yang berorientasi kepada tujuan hukum syariah. Secara etimologi, maqasid berasal dari kata qasada yang berarti menghadap pada sesuatu. Sedangkan secara terminologi adalah sasaran-sasaran yang dituju pada rahasia-rahasia yang diinginkan oleh syari' dalam setiap hukum-hukumnya untuk menjaga kemaslahatan manusia. Pembagian maqasid syariah. Menurut Imam Al-Syatibi, maqasid syariah secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan syariah atau Tuhan, yang kedua berkaitan dengan tujuan para mukallaf atau orang yang telah mampu bertindak hukum. Yang pertama kita bahas yang pertama yaitu maqasid al-syariah, yaitu tujuan Tuhan. Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat maqasid al-syariah. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas, aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu. Yang kedua yaitu maqasid al-mukallaf atau tujuan mukallaf. Kemaslahatan yang akan diwujudkan untuk menurut Al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan daruriyat, kebutuhan hajiat, dan kebutuhan tahsiniyat. Kebutuhan daruriyat ialah kebutuhan yang harus ada dan ketiadaannya akan menghancurkan kehidupan secara total. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kedua yaitu kebutuhan hajiat. Kebutuhan hajiat ialah kebutuhan di mana bila tidak mewujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Hajiat yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan akan menjadikan pemeliharaan terhadap 5 unsur pokok lebih baik lagi.
Dengan kata lain, hal-hal yang diperlukan manusia dengan tujuan membuat ringan, lapang, nyaman, dan menanggulangi kesulitan-kesulitan beban yang harus dipikul dalam mengarungi kehidupan. Yang ketiga yaitu kebutuhan tahsiniat. Tahsiniat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi, tidak mengancam eksistensi salah satu dari 5 pokok di atas, dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Tahsiniat ini juga dapat disebut suatu yang diperlukan untuk menjadi kehidupan lebih indah dan harmoni, yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dalam urusan-urusan hidup secara lebih baik. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang materi konsepsi maqasid al-syariah menurut Imam Al-Syatibi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.